Kali ini, kami mau membahas pandangan Profesor Dr. Asmah Haji Omar yang amat jujur mengenai penyebab keberhasilan bahasa Indonesia dan kegagalan bahasa Melayu Malaysia. Beliau pernah belajar di Universitas Indonesia pada tahun 1958 saat masih berusia 18 tahun hingga mendapatkan gelar sarjana. Profesor Asmah mengungkapkan pandangannya yang juga telah ia tuangkan dalam buku Merintis Jalan ke Nusantara. Profesor Asmah memahami betul perjalanan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Pada tahun 1958 itu, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa pengantar di perguruan tinggi. Adapun bahasa Melayu baru menjadi bahasa pengantar di sekolah menengah di Malaya. Jadi, sejak awal bahasa Melayu Malaysia sudah tertinggal dibanding bahasa Indonesia. Pergi dalam tahun 58, ya, baru 18 tahun, saya tidak pernah kenal apa itu Indonesia. Seperti orang kata macam usaha masuk kampung. Jadi bila saya tengok di sana, mereka sudah menggunakan bahasa yang dikatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sampai kepada peringkat universiti. Dalam urusan negara tu dah memang sudahlah. Jadi kita baru nak bertaktir, kata orang, ya, nak bertaktir dalam kedua-dua bidang ini, ke pendidikan dan juga pengurusan negara. Kita masih gunakan bahasa Inggeris dalam pendidikan, bahasa Melayu baru nak mencapai peringkat sekolah menengah. Bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan. Karena Revolusi Indonesia bukan saja menghancurkan semua tatanan kolonial, tapi juga feodalisme. Adapun negara Malaysia dibentuk bukan lewat perang, melainkan perundingan. Nah, hal ini juga mempengaruhi dalam pembentukan bangsa dan bahasa. Profesor Asmah seolah ingin mengatakan bahwa revolusi di Indonesia memudahkan pembentukan budaya dan bahasa baru. Indonesia lain. Jadi kerana mereka berperang bersenjata. Kita tidak. Ya? Kita bukan. Kita berperang, kita ada kita menggunakan keahlian diplomasi, kepakaran diplomasi. Ini tidak boleh dimalukan. Banyak orang Malaysia kata, "Oh, kita malu, kita tidak perang ikut senjata." Mengapa kita malu? Dalam dunia sekarang ini, kita harus mempunyai kepakaran diplomasi. Proses pembentukan negara yang berbeda itulah yang menyebabkan bahasa Indonesia jauh lebih berjaya. Apalagi, Indonesia sudah memutuskan pemakaian nama bahasa Indonesia lewat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Mengutip sejarawan terkenal Indonesia dari UGM Sartono Kartodirjo, Asmah menggambarkan apa yang dilakukan oleh Indonesia di awal kemerdekaan. Berkaitan dengan budaya dan bahasa, Indonesia melakukan 3 hal, yakni penyeragaman, pembakuan, dan modernisasi. Mudah mereka mencapai satu sebutan yang standard. Kerana ini sesuatu yang baru. Tuan puan-puan tak boleh kerana itu menggambarkan feudalisme dalam kacamata dalam pendengaran orang Indonesia. Jadi misalnya ibu bapa-bapa. Jadi ibu dan bapa-bapa itu uniform. Pembakuan. Jadi lebih moden. Jadi lebih mudah orang luar belajar bahasa Indonesia kerana peraturan linguistiknya itu sangat mudah. Orang susah nak bahasa Melayu, saya terangkan dalam situ, kerana dia kena tengok apa orang tu, biografi orang tu apa. Right? Tak, dia dianggap tak tahu sopan santun. Jadi satu lagi pemodenan. Di moden itu dianggap buang semua yang lama. Itu pemodenan. Buang semua yang lama. Dan kita tengok tapi kita tidak.
Kerana Melayu kita mempunyai sejarah yang lama. Kalau kita buang, hilanglah. Itulah yang menjadi kunci sukses bahasa Indonesia. Dari peta linguistik pun terlihat sekali bahwa Indonesia amat beruntung, kendati wilayahnya jauh lebih luas dibanding Malaysia. Semua bahasa yang dominan di Nusantara Indonesia sebetulnya merupakan rumpun bahasa Austronesia. Hal ini yang memudahkan masyarakat untuk menggunakan bahasa baru bernama bahasa Indonesia, yang juga berakar dari rumpun Austronesia. Adapun di Malaysia, menurut Profesor Asmah, selain bahasa Austronesia ada pula bahasa dari rumpun Austroasiatik, yakni bahasa penduduk asli seperti suku Senoi. Lalu, ada juga bahasa dari rumpun yang amat berbeda, yakni bahasa kaum India dan Cina, dan ditambah lagi bahasa Inggris. Bahasa-bahasa asing ini bahkan diajarkan di sekolah sejak zaman penjajahan. Nah, bahasa Melayu di Semenanjung Malaya pun memiliki banyak dialek yang berbeda. Inilah yang membedakan dengan keadaan di Indonesia. Kita lain. Bila kita capai merdeka, tiap-tiap negeri, 9 buah negeri di Semenanjung ini, sebelum itu sudah merupakan negara kecil tersendiri. Bebas. Masing-masing ada sultan. Masing-masing ada corak bahasa Melayu dia sendiri. Saya orang Kedah, saya tahu. Masuk keluar istana, tengok ini semua. Semua pakai bahasa Melayu Kedah sebagai bahasa resmi. Demikian juga di Kelantan, di Terengganu, di Johor dan sebagainya. Jadi bila kita bersatu, maka kita harus membawa mereka menerima ini semua, dan lagi pula ada bahasa lain. Begitulah pandangan Profesor Asmah. Berkali-kali ia mengatakan bahwa para ahli bahasa Melayu di Malaysia bukan tidak berusaha untuk memartabatkan dan membakukan bahasa Melayu. Tapi kondisi negara dan peta bahasa kedua negara sungguh berbeda. Menurut Profesor Asmah, hal itu yang membuat bahasa Indonesia lebih berhasil. Terima kasih guys, sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.